bukan we aing jadi alah urang mana ya Antapani ieu teh salaki pamajikan. Belum genap 2 bulan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi sudah membuat suasana politik dan sosial di Tanah Pasundan bergolak. Bukan karena konflik, tapi karena sederet kebijakan yang mengejutkan dan bagi sebagian orang justru menyegarkan. Di tengah rutinitas birokrasi yang cenderung lamban, Deddy datang dengan pendekatan yang berbeda, cepat, berani, dan tanpa basa-basi. Saat banjir besar melumpuhkan Jakarta, Deddy justru mengarahkan sorotan ke hulu, kawasan Puncak Bogor. Di sanalah ia temukan akar masalah yang selama ini diabaikan. Bangunan yang menyalahi aturan, berdiri di atas sempadan sungai hingga merusak ekosistem. Satu persatu tempat hiburan dibongkar. Tak peduli siapa pemiliknya. Langkah itu bukan cuma soal penertiban, tapi pesan tegas bahwa lingkungan bukan warisan yang bisa dijual beli. Lalu muncul gebrakan lain, larangan study tour bagi sekolah-sekolah di Jawa Barat. Keputusan ini langsung mengundang pro dan kontra. Tapi bagi Deddy, keselamatan dan keadilan jauh lebih penting. Tak semua orang tua mampu membayar ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk sekali perjalanan. Bukan saatnya pendidikan jadi ajang pamer gaya hidup. Nanti kita simpulkan sanksi apa yang akan diberikan. Tetapi kalau sanksi pergi piknik keluar provinsi sudah jelas melanggar surat edaran yang dibuat oleh Pak B. Ya PJ Gubernur yang lama itu ketika terjadi kecelakaan bus anak SMK Depok di Ciater. Tak hanya soal aturan, Deddy juga mengutamakan solusi praktis. Ia menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama. Banyak warga yang akhirnya berani datang ke Samsat, bukan karena takut, tapi karena merasa dipermudah. Ini bukan sekadar kebijakan populis. Ini cara untuk merangkul masyarakat yang selama ini merasa jauh dari negara. Tapi tentu saja, gebrakan semacam ini tak selalu disambut dengan tangan terbuka. Salah satu organisasi masyarakat di Jawa Barat secara terang-terangan menantang kebijakan Deddy yang dinilai terlalu frontal. Mereka menilai cara Deddy bisa memancing gesekan. Namun Deddy tak gentar. Ia tahu perubahan bukan untuk menyenangkan semua orang. Apalagi jika yang terusik adalah mereka yang selama ini nyaman dengan situasi status quo. Pagi semuanya, Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing. Saya biasa kalau waktu senggang ngontrol orang lagi mupuk tuh. Orang lagi pada mupuk di sawah, pada ngarambet. Mereka yang mencari uang dengan teriak-teriak, dengan ngancam-ngancam, minta THR, kemudian tidak diberi ngamuk-ngamuk, malu ya sama orang-orang tua yang lagi ngerame di tempat saya, sama orang tua lagi mupuk. Mereka cari uang dengan berkeringat, dibakar matahari, dan insya Allah rezekinya lancar. Oh gitu di mana? Daerah naon? Kini, banyak warga menyebutnya sebagai harapan baru. Sosok pemimpin yang tak cuma bicara, tapi bertindak. Tapi di balik itu semua, ada pertanyaan besar yang terus menggantung. Apakah gebrakan ini bisa bertahan? Ataukah akan luntur seiring tekanan dan kompromi politik?
Deddy Mulyadi memang baru memulai, tapi langkahnya sudah menciptakan gelombang. Jawa Barat kini berada di persimpangan antara harapan yang membuncah dan realitas politik yang tak selalu ramah pada idealisme. Waktu yang akan menguji. Apakah ini sekadar manuver di awal jabatan atau fondasi untuk perubahan yang lebih besar?